Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah insyaallah. Pertama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali memberikan kepada kita taufiknya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan keturunan beliau, kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah yang insya Allah akan memasuki tadabbur ayat 73 sampai ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat satu ayat atau dua ayat sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Di ayat sebelumnya yang kemarin kita tadabburi, Allah Subhanahu wa taala menutup tadabbur atau ayat yang kita tutup kemarin, kita tadabburi adalah ayat 72 yang di situ Allah menjelaskan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau sebelumnya Allah menjanjikan neraka jahanam bagi orang-orang yang munafik, kekal mereka di dalamnya dan diberikan azab yang juga kekal, maka sebaliknya orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat Allah janjikan kepada mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai ya, sungai-sungai madu, sungai-sungai dari air susu dan segala macam minuman yang sangat nikmat ya, yang sangat lezat rasanya. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam surga tersebut, wa masakin thayyibah, dan Allah juga akan karuniakan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang baik ya, istana-istana yang bertahtakan intan, permata, berlian, yakut, zaburjud, segala sesuatu yang memang disenangi oleh manusia di dunia ya. Fi jannati adn, yaitu di dalam surga Aden ya. Dalam penjelasannya jannati Aden ini disebutkan surga yang tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Waridwanum minallah, dan yang paling tinggi puncak dari semua kenikmatan itu adalah di mana Allah kemudian muncul ke hadapan mereka semua, seluruh penduduk surga tersebut, dan kemudian Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian telah merasa gembira? Apakah kalian telah merasa bahagia dan puas dengan apa yang kalian dapatkan berupa balasan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, yaitu di surga? Maka kemudian mereka menjawab semua dengan iya ya. Naam, tentu ya Allah, kami telah bahagia dan sangat gembira. Maka kata Allah, ketahuilah sesungguhnya aku telah ridho juga kepada kalian semua. Jadi ketika penduduk surga mendapatkan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah zat pencipta semesta alam ini, pencipta semua makhluk, Tuhannya langit dan bumi dan segala segala yang ada di dalamnya, mengatakan sesungguhnya Allah telah ridho kepada mereka semua, maka itulah waridwanu minallahi akbar, nikmat yang lebih besar lagi yang dirasakan oleh penduduk surga, dan tidak ada lagi nikmat yang lebih besar dari itu ketika mereka mendapatkan pernyataan dari Tuhan mereka yaitu Allah bahwasanya Allah telah ridho kepada mereka. Di samping dalam riwayat lain juga dijelaskan, ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya pada saat itulah Allah pun menampakkan wajahnya kepada penduduk surga dan penduduk surga dapat memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah sesungguhnya kesuksesan yang sangat besar, kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang nyata yang kita seharusnya mengejar kesuksesan tersebut, yaitu kesuksesan akhirat,
ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya, di ayat yang 73, kembali Allah mengajak kita untuk kembali kepada orang-orang munafik yang dibahas sebelumnya ya. Kata Allah, ya ayuhan nabiyyu. Ya, nah ini mungkin ada yang bertanya, kenapa diulang lagi ya? Tadi sudah ditutup dengan bercerita tentang orang-orang mukmin, kemudian kembali lagi kepada orang munafik ya. Tentu ada hikmahnya Bapak dan Ibu ya. Hikmah yang pertama ya agar kita tidak lupa, tidak terlena bahwasanya yang namanya orang-orang munafik ini akan selalu ada sepanjang masa ya. Dan yang kedua memang ayat ini kan turunnya terpisah-pisah ya. Surah At-Taubah ini turun terpisah-pisah. Nah, tentu ketika dia disatukan dalam satu surat ya wajar saja terjadi pengulangan kembali dan seperti yang pernah kita jelaskan di antara hikmahnya adalah agar kita tidak merasakan sebuah kemonotonan ya dalam membaca Al-Qur'an atau ketika kita mentadabburinya. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffara wal munafiqin. Meskipun di sini yang disuruh hanya Nabi, Bapak dan Ibu, tentu perintah juga kepada para sahabat, ya, para pengikut beliau dan umatnya. Jahidil kuffar, berjihadlah, perangilah orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan demikian juga orang-orang munafik. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk berjihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari dijelaskan bagaimana bentuk jihad Nabi atau pengikutnya kepada orang kafir dan orang munafik. Kalau dengan orang kafir memang diperintahkan berjihad dengan pedang ya, dengan pedang di medan peperangan menebas leher orang-orang kafir. Nah, itulah bentuknya jihad terhadap orang-orang kafir. Adapun orang-orang munafik tentu tidak demikian ya. Karena orang-orang munafik ini pada zahirnya menyatakan iman, Islam, ya, bersyahadat. Dan ketika bulan puasa mereka juga berpuasa. Ketika ada panggilan sholat mereka datang ke masjid, sholat bersama kaum muslimin meskipun dalam keadaan sangat malas sekali dan hati mereka penuh dengan kemarahan ya. Nah, kepada mereka ini ada tuntunan Allah di sini menjelaskan waghluz alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Jadi yang namanya orang munafik ini nggak bisa dilembutin Bapak dan Ibu ya. Tidak bisa dilembutin, harus bersikap keras dan tegas kepada mereka. Jadi tidak sedikit pun menampakkan kelemah lembutan kepada mereka. Karena memang pada hakikatnya mereka itu kan orang-orang munafik ya. Kafir juga sebetulnya. Tetapi karena menyatakan keimanan secara zahir, maka tidak bisa diberikan pedang kepada leher mereka. Tetapi tuntunan kepada orang munafik adalah bersikap tegas, bersikap keras ya. Tidak boleh loyo di hadapan mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempatnya orang-orang tersebut baik orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka nanti, tempat kembali mereka nanti adalah neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk nanti tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembalinya manusia di akhirat, yaitu ketika mereka semua dibenamkan, dijebloskan ke dalam jurang neraka ya, neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ayat yang 73 Allah perintahkan kepada Nabi untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Cuman tuntunan adalah berbeda ya. Kepada orang kafir dengan pedang, pada orang musyrik, sedangkan kepada orang munafik bersikap keras dalam artian tidak berlemah lembut kepada mereka. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya kembali Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat, perbuatan, karakter dan perangainya orang-orang munafik ya, khususnya orang-orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah di Madinah ya. Kata Allah, yahlifuna billah ya. Mereka itu di antara perangai mereka pada waktu itu adalah mereka itu eh, tega-teganya gitu ya, bersumpah dengan menyebut dengan nama Allah, mengucapkan wallahi, demi Allah, tallahi billahi ya, bahwasanya maqalu, mereka tidak pernah mengatakan kata-kata yang menghina, mengejek, memperolok Rasulullah SAW dan memperolok atau menghina, mengejek agama Islam. Ya, walaqad qalu kalimatal kufur. Padahal Allah mengetahui sungguh betul-betul ya mereka itu telah berkata atau telah mengucapkan kalimat kekafiran. Kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari Bapak dan Ibu,
Di sini disebutkan nama orang yang di antara ya, yang mengucapkan kalimat kekafiran itu adalah, dan kemudian dia bersumpah bahwasanya dia tidak pernah mengatakan itu. Ada seseorang yang bernama Al-Jullas bin Suwaid bin Samit ya. Al-Jullas bin Suwaid As-Samit, dia berkata ketika dia dalam perjalanan dari Kuba ya, dari Masjid Kuba mungkin menuju arah pusat kota Madinah, dia berkata kepada anak istrinya. Ya, anak istrinya berarti bukan anaknya dia ya, berarti istrinya ini mungkin janda, punya anak, kemudian dinikahi. Maka anak istrinya tersebut yang bernama Mus'ab mendengar si Al-Julas bin Suwaid As-Samit bin As-Samit ini berkata, dia berkata, sungguh kalaupun seandainya yang dikatakan oleh si Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya, artinya jangankan yang dia katakan itu salah ya. Seandainya yang dia katakan itu benar sekalipun, lalu kita beriman kepadanya, ya, lalu kita percaya kepadanya, sungguh kita betul-betul akan menjadi lebih bodoh dibanding keledai begitu. Jadi sebegitunya ya, si Al-Julas bin Suwaid bin As-Samit ini mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, sungguh pun benar apa yang disampaikan oleh si Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita percaya, berarti kita akan lebih bodoh dibanding keledai gitu. Kita akan lebih buruk dibanding keledai. Begitulah kira-kira perkataan si Al-Jullas ini. Nah, perkataan tersebut didengar oleh anak istrinya yang kebetulan anak istrinya ini seorang yang telah beriman dengan Rasulullah SAW dengan iman yang benar, bukan termasuk orang munafik. Dia berkata kepada bapak tirinya tersebut, "Ya adulallah, wahai musuh Allah." Jadi berani juga ya anak tirinya ini. Ya mungkin ya bisa jadi dekat umurnya atau sama besar badannya. Dia berkata, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah, la ukhbiranna Rasulullah bima qulta." Kata dia, sungguh aku akan adukan apa yang tadi engkau ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inni illa af'al akhafu an tusibani qari'ah wa akhadhu bi khati'atik. Karena kalau saya tidak adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tadi engkau sebutkan, saya khawatir nanti saya ikut kena azab begitu. Saya khawatir menimpa saya sebuah keburukan atau saya diazab akibat kesalahanmu tersebut yang saya dengar tapi saya tidak adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pergilah si Mus'ab ini mengadu kepada Rasulullah, menyampaikan apa yang disebut oleh si Al-Julas tadi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil si Al-Julas. Beliau berkata, "Ya Julas, akulta kada wa kada." Wahai Julas, benar engkau ngomong begini dan begini? Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, si Al-Julas ini, si munafik ini bersumpah dengan nama, demi Allah ya Rasulullah, saya nggak pernah ngomong begitu. Ya, itu si Mus'ad bohong. Gitulah kira-kira ya. Saya nggak pernah ngomong begitu ya Rasulullah. Ah, itu mungkin dia salah dengar ya. Ya, mungkin dia salah dengar, dia mengada-ngada saja dan lain sebagainya. Intinya dia bersumpah demi Allah ya Rasulullah, nggak benar itu. Saya nggak pernah ngomong begitu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, justru turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan betul itu terjadi, bahwasanya orang munafik ini yang diantaranya ada Al-Julas bin Suwaid bin As-Samit ini mengatakan kalimat kekafiran ya. Dan kemudian mereka bersumpah dengan Allah bahwasanya mereka tidak pernah mengatakan hal demikian. Jadi itu diantara sebab nuzul yang kita dapatkan dalam tafsir At-Tabari tentang ayat ini ya. Jadi tokohnya yang di sini ada bernama Al-Jullas bin Suwaid bin As-Samit dengan anak istrinya bernama Mus'ab ya. Nah, kemudian di ayat ini Allah melanjutkan wa kafaru ba'da islamim. Maka kemudian mereka kafir setelah tadinya menyatakan Islam. Jadi karena bersumpah dengan nama Allah, tadinya belum sampai dikafirkan oleh Allah ya. Masih munafik dalam artian ya ada kemungkinan lah mereka mungkin masuk Islam dengan sebenar-benarnya Islam, tapi karena telah memperolok-olok agama, memperolok-olok Rasulullah dan kemudian bersumpah, berbohong ya dengan sumpah yang palsu, maka Allah mengatakan wa kafaru ba'da islami. Mereka pun telah kafir setelah tadinya Islam, menyatakan beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahammu bima lam yanalu.
Dan di antara perangainya orang-orang munafik ini wahammu bima lam yanalu, dan kemudian mereka menginginkan bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu bima lam yanalu dengan apa-apa yang tidak kunjung mereka dapatkan sebelumnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan takwil atau tafsir Bapak dan Ibu. Ayat ini ada yang mengatakan maksudnya adalah wahammu bima lam yanalu. Wahammu itu artinya menginginkan sesuatu, berharap atau berandai-andai, bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu bima lam yanalu dengan apa-apa yang tidak mereka capai sebelumnya. Ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah si Al-Jullas bin Suwaid bin As-Samit tadi ketika mengetahui anak istrinya mengadu kepada Rasulullah, dia pun ingin sekali untuk membunuh si Mus'ab tersebut. Akan tetapi keinginan tersebut tidak tercapai ya atau tidak terrealisasi. Dan ada juga tafsir yang mengatakan dari riwayat sahabat, maksud daripada wahammu bimalam yanalu ini adalah mereka pun selama ini sepanjang hari mengintai-ngintai kesempatan untuk bagaimana supaya bisa membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahammu bimalam yanalu, mereka bercita-cita dengan apa-apa yang tidak mereka kunjung dapatkan, capai ya, yaitu membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu keterangan Allah sebutkan tentang perangai orang-orang munafik ini. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Dan tidaklah mereka mencela itu, mereka mencela agama, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki di belakang tentunya ya, tidak berani di depan. Ya, kecuali ya an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Kecuali Allah telah memperkaya mereka, melimpahkan kepada mereka Allah dan Rasulnya dari karunia-Nya. Jadi Allah maksudnya di sini adalah tidaklah yang mereka lakukan itu, yang mereka cela itu, kecuali padahal gitu ya, mereka telah diperkaya oleh Allah. Dari yang tadinya miskin dijadikan orang berada ya. Bahkan dalam kalau kita lihat di dalam ya sebelumnya kita sampaikan dulu ya, ada juga yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada eh, Abdullah bin Ubay bin As-Salul ya. Gembong munafik ya, gembong munafik yang paling kesohor di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin As-Salul. Ada juga yang mengatakan eh, orang yang tadinya mencaci Nabi itu adalah Abdullah bin Ubay bin As-Salul. Tapi riwayat yang lebih banyak mengatakan orang itu adalah Al-Jullas tadi ya. Nah, orang-orang munafik tersebut kata Allah, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh." Nah, di sini cara menerjemahkannya Bapak Ibu, dan tidaklah mereka mencela itu kecuali Allah pun sebetulnya telah melimpahkan kepada mereka kekayaan dan begitu juga Rasulnya dari karunia-Nya. Jadi apa sih alasan mereka mencela, menghina, ya, memperolok-olok Nabi Muhammad dan agama Islam? Padahal Allah telah mengkayakan mereka, ya. Allah telah mengkayakan mereka. Seperti di sini dijelaskan ada salah seorang daripada mereka yang budaknya dibunuh, ya. Budaknya dibunuh, kemudian oleh seorang katakanlah mungkin oleh seorang Muslim, ya, seorang Muslim daripada kaum Ansar. Lalu kemudian dia dibayar diyat oleh Rasulullah, dibayar dengan diyat ribuan dirham ya, atau mungkin ribuan dinar. Nah, tentu ini membuat mereka senang sekali ya, menjadikan mereka berduit, beruang gitu ya. Nah, ini yang Rasul belikan kepada mereka. Begitu Nabi Muhammad itu katakanlah eh, menjaga hati mereka begitu. Begitu Nabi Muhammad itu bersikap adil, menegakkan aturan dan menegakkan hak-hak orang yang terzalimi, meskipun itu termasuk orang dia orang munafik sekalipun. Jadi di sini Allah jelaskan Allah telah memperkaya mereka dan juga Rasulnya dari karunia-Nya. Namun ya sangat sungguh disayang mereka tetap memilih jalan kemunafikan atau kekufuran. Maka kemudian kata Allah, fa iyatubu yaku khairal lahum. Maka jika seandainya mereka mau bertaubat meskipun tadi sudah apa namanya dikatakan kafir ya, fa iyatubu yaku khairal lahum. Jika mereka mau bertaubat, maka tentu taubat itu merupakan sebuah kebaikan untuk mereka. Ya, nah di sini dijelaskan Bapak dan Ibu dalam riwayat yang terdapat dijelaskan oleh Al Imam At-Tabari dalam tafsirnya.
bahwasanya si Al-Jullas bin Suwaid bin As-Samit tadi termasuk bukan termasuk ya, salah satu-satunya di antara orang munafik waktu itu yang dimaksud dalam ayat ini, yang kemudian akhirnya di akhir hayatnya dia taubat ya. Dia taubat dan kemudian memperbaiki keislamannya dan mati dalam keislaman yang baik. Si Al-Julas tadi. Jadi ternyata ketika Allah berkehendak ya, orang yang tadinya telah dikecam, orang yang tadinya telah dinyatakan orang buruk sekalipun, bisa saja kemudian dia di akhir hayatnya mendapatkan hidayah dan kemudian bertaubat dan menjadi seorang muslim yang baik, maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian menjadi orang yang husnul khatimah. Wa in yatawallau, dan jadi kalau mereka bertaubat, maka taubat itu adalah kebaikan bagi mereka. Wa in yatawallau, dan kalau seandainya mereka berpaling, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan dan kekufurannya, yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih ya, fid dunya, baik di dunia wal akhirah, apalagi nanti di akhirat. Di dunia ya mereka nanti akan ketahuan ya, akan ketahuan satu persatu, kemudian akan dipenggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh pengikut beliau, oleh sahabat, itu di dunia ya, atau mungkin mereka akan diharamkan dari segala macam kebaikan. Wal akhirah, apalagi nanti di akhirat ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti kelak akan ditempatkan di dasar keraknya neraka ya, di dasar keraknya jurang neraka. Wa ma lahum fil ardi min wali, dan tidak ada bagi mereka di dunia ini, di atas bumi ini, yaitu di Madinah ya pada waktu itu, min wali, seorang pelindung, wala nasir, dan juga tidak ada seorang penolong. Ya, itulah hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang munafik. Nauzubillah min zalik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya ya, sebentar, kita akan masuk kepada kisah yang mungkin semua kita sudah hampir mendengar ya. Kisah Tha'labah ya. Kisah Tha'labah, seseorang miskin yang hidup pada zaman Rasulullah yang kemudian meminta kekayaan, maka didoakan oleh Rasulullah, kemudian dia mendadak menjadi kaya raya, namun kemudian menjadi kufur nikmat. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih. Dan di antara mereka, tentunya di antara mereka itu ada orang-orang munafik. Man ahadallaha, ada orang-orang yang berjanji dengan Allah. Dia berjanji dengan Allah, apa janjinya? La in atana min fadlih. Sungguh jika dia, yaitu Allah, memberi kami, atana, memberi kami, min fadlih, dari karunia-Nya, memberikan kita atau kami atau dia ya, si Tha'labah ini. Jadi ayat ini tokoh di baliknya itu adalah Tha'labah bin Hatib, dari orang Ansar ya, orang-orang orang penduduk asli Madinah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih. Di eh, riwayat yang lain ada juga yang menyebut tokoh ini adalah di samping Tha'labah ada juga Mu'tab bin Qushair ya, Mu'tab bin Qushair, ada yang mengatakan itu adalah Tha'labah, ada yang mengatakan Mu'tab bin Qushair. Wa minhum man ahadallaha, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlih, sungguh jika dia itu Allah memberi kami dari karunia-Nya, dari rezekinya yang maha luas, lanasaddaqanna, maka sungguh betul-betul kami akan bersedekah. Lihat di sini Bapak dan Ibu, mereka mengucapkan dengan dua kalimat taukid, dua huruf taukid ya, lam dan nun ya, nun taukid. Sungguh betul-betul kami pasti akan bersedekah. Jadi kalau nanti diberikan harta, dilimpahkan rezeki yang banyak, kami betul-betul akan bersedekah ya, membangun fasilitas publik, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat ya, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Berinfak untuk pasukan-pasukan muslim yang akan berperang ya. Walanakunanna minas salihin, dan sungguh betul-betul kami akan menjadi orang yang sangat soleh, mematuhi semua perintah Allah ya, menjauhi larangannya, rajin datang ke masjid ya. Intinya menjadi orang yang sangat dermawan juga ya, dermawan, baik hati dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, falamma atahum min fadli, ya, maka tatkala Allah
beri mereka dari karunia-Nya, bakhilu bih. Lalu ternyata mereka menjadi kikir dengannya, ya, bakhilu bih. Mereka bakhil dengannya, watawallau, dan kemudian berpaling daripada perintah untuk berzakat, berpaling daripada perintah agama, menunaikan solat, ya, membantu orang yang fakir, yang duafa, menyantuni yang yatim dan seterusnya. Wahum mu'ridun, dan berpaling dalam eh, membelakangi, ya, memunggungi orang-orang yang mengajak mereka atau mengumpulkan zakat daripada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dalam riwayat, ayat ini eh, bercerita tentang Tha'labah, ya, bin Hatib. Tha'labah bin Hatib ini seorang fakir yang tadinya sangat fakir dari orang-orang munafik, ya, tentunya di Madinah, yang suatu hari datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar didoakan, ya, meminta agar didoakan, eh, diberikan rezeki oleh Allah, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, ya. Meskipun pada tadinya sempat ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Waihak, ya, waihak ya Tha'labah. Celakalah engkau wahai Tha'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiqahu." Kata Nabi, sedikit yang kamu terima dari Allah lalu engkau bersyukur, itu jauh lebih baik daripada banyak yang engkau terima tapi engkau tidak sanggup untuk menunaikan amanahnya, ya. Kemudian sebentar Bapak dan Ibu, dia berkata, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq." Dia berkata, "Demi Allah wahai Muhammad, yang Allah telah mengutus engkau dengan kebenaran, la in da'awtallaha farazaqani." Kalau seandainya engkau mau berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan aku rezeki dengan harta yang banyak, la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqah. Sungguh aku akan berikan semua orang yang memiliki hak-haknya, ya. Maka setelah si Sa'labah ini bersumpah dengan sedemikian rupa, mengatakan, "Demi Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau benar-benar Allah memberikan saya uang, kekayaan saya, demi Allah, billahi tallahi, dan seterusnya, saya betul-betul akan berikan semua orang yang memiliki haknya tersebut." Nah, itu sumpahnya si Sa'labah. Lalu kemudian Bapak Ibu, Nabi pun mendoakannya. Nabi mengatakan, "Allahumma rzuq Tha'labata malan." Ya, ya Allah, berikanlah kepada Sa'labah itu harta, kata Nabi. Jadi doa Nabi itu kan mustajab, Bapak dan Ibu, ya. Apapun yang didoakan oleh Rasulullah mustajab, termasuk doa untuk Sa'labah yang munafik ini. Lalu di situ dijelaskan akhirnya si Sa'labah ini masuk ke dalam bisnis memelihara domba, ya. Jadi masuk dalam bisnis peternakan, dia membeli seekor domba, dua ekor domba, dan kemudian akibat doa Rasulullah SAW ini berkembang biaklah domba tersebut, ya. Berkembang, ya, seperti ulat di sini dikatakan. Berkembang seperti ulat, ya. Ulat itu kan banyak sekali, ya, berkembang sangat cepat sekali. Nah, begitulah fenomena yang dialami oleh Tha'labah. Dombanya berkembang sangat cepat bagaikan ulat yang bermunculan, ya. Kemudian apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, karena saking banyaknya dombanya atau kambingnya si Sa'labah ini sampai membuat sempit jalan-jalan Madinah. Ya, jadi biasa domba itu kan digiring mencari makan, sempit jalanan, ya, orang-orang terganggu begitu, ya. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari pusat kota Madinah dan mencari sebuah lembah lah begitu, ya, sebuah padang yang di situ dia menggembalakan dombanya. Karena rumahnya atau tempat kesibukan sehari-harinya agak semakin jauh daripada Masjid Nabawi. Lalu mulailah Tha'labah ini telat-telat sholat, ya. Tadinya masih sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian belakangan mulai hanya zuhur dan asar saja. Sedangkan yang lain tidak, ya. Maghrib, Isya, subuh tidak datang lagi. Dia hanya sholat zuhur dan asar saja. Kemudian terus berkembang dan bertambah domba-dombanya tersebut. Sampai akhirnya dia nggak lagi sholat 5 waktu sama sekali di masjid. Dia hanya datang ketika hari Jumat, ya. Nah, dan setelah itu terus berkembang, maka akhirnya sholat Jumat pun tidak lagi datang ke masjid. Maka sampai akhirnya ditanya oleh Rasulullah, "Ada apa dengan Sa'labah? Kenapa tidak kelihatan lagi di masjid?" Begitu, ya. Lalu orang-orang bercerita tentang apa yang telah dialami oleh Sa'labah berupa berlipat gandanya kekayaannya Sa'labah berupa
jumlah ternaknya ya. Lalu Nabi mengatakan, ya waihak Tha'labah, ya waihak Tha'labah, celakalah engkau Tha'labah, celakalah engkau Tha'labah, celakalah engkau Tha'labah. Lalu pada saat itu Bapak dan Ibu turunlah ayat yang kemarin sudah kita tadaburi, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya ya. Perintah khudz min amwalihim shadaqatan. Surat Taubah ya, belum kita tadaburi ya. Nanti di ayat 103. Yang kemarin baru penjelasan tentang asnaf zakat. Nanti perintah untuk zakat itu turun di surat Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah daripada harta mereka itu sebuah sedekah atau zakat. Maka turunlah perintah zakat, maka Nabi pun mengutus orang-orang para petugas dari pengikutnya untuk datang kepada Tha'labah untuk meminta zakat. Maka begitu petugas zakat datang kepada Tha'labah, maka Tha'labah pun mulai nampak wujud aslinya ya. Yang tadinya dia bersumpah demi Allah betul-betul akan memberikan hak semua yang memiliki hak, maka dia mulai ketika didatangi membuat 1.001 alasan. Mula-mula ditolak dulu, nantilah saya lagi sibuk, insya Allah nanti saya akan kumpulkan, saya akan berikan. Begitu datang kembali ada lagi alasannya ya, dan sampai akhirnya dia tidak mau mengeluarkan zakat itu sama sekali. Maka turunlah ayat ini Bapak dan Ibu ya. Turunlah ayat ini wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji dengan Allah bahwasanya jika Allah memberikan kepadanya karunia-Nya, dia betul-betul akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh ya. Tetapi falamma atahum min fadli, tatkala Allah berikan kepadanya karunia-Nya, mereka bakhil dengannya dan kemudian berpaling dan dalam keadaan membelakang. Sampai-sampai di situ dijelaskan ya, kita lanjutkan dulu ya satu ayat lagi. Fa'aqabahum nifaqan. Lalu Allah timbulkan, Allah timpakan di dalam hati mereka itu sebuah kemunafikan ya. Allah timpakan kemunafikan di hati-hati mereka ila yaumi yalqaunahu, sampai kepada hari mereka menjumpai Allah. Jadi mereka seakan-akan sudah dikutuk oleh Allah di sini, tidak lagi akan pernah bisa baik, tidak akan pernah bisa sembuh dari kemunafikan mereka itu sampai mereka menjumpai ajalnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu Allah timpakan bima akhlafullaha ma wa'aduhu. Akibat atau sebab mereka memungkiri ya, memungkiri janji mereka kepada Allah, ma wa'aduhu, apa-apa yang telah mereka janjikan kepadanya, wa bima kanu yaktsibun, dan akibat apa-apa yang mereka dustakan. Mereka mendustakan agama, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau membantu orang-orang fakir miskin, tidak mau memberikan hak harta tersebut kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di penjelasannya disebutkan begitu Tha'labah tadi telah merasa dirinya dikecam oleh Allah, dikecam oleh Rasulnya, maka baru dia eh, bergegas gitu ya, bergegas mengumpulkan hartanya dan dia kirimkan kepada Baitul Mal ya Rasulullah SAW. Namun itu ditolak oleh Allah, ditolak oleh Rasulullah SAW. Meskipun Tha'labah ini memohon dengan sangat kepada Rasulullah eh, untuk agar supaya diterima zakatnya atau sedekahnya. Tapi sayang ya, Allah telah turunkan ayat yang mengecam Tha'labah dan mengatakan bahwasanya Allah akan menimpakan kemunafikan tersebut dalam hatinya sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala di dalam kemunafikan tersebut. Hingga akhirnya Nabi pun diwafatkan ya, dan tidak pernah diterima dari Tha'labah ini barang satu dirham pun zakatnya atau sedekahnya. Sampai kemudian naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Selama itu pula dia berupaya berjuang untuk bagaimana supaya zakatnya diterima. Namun Abu Bakar Siddiq pun tidak menerima. Karena beliau mengatakan, Rasul saja tidak menerima, bagaimana mungkin aku bisa menerima zakat engkau wahai Tha'labah. Kemudian meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, naik lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kembali Tha'labah datang menyampaikan hartanya untuk sedekah atau zakat. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun menolak. Beliau mengatakan, bagaimana saya bisa menerima padahal Rasulullah dan Abu Bakar saja menolak. Ya, maka kemudian meninggal pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naiklah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah,
Dan kembali Tha'labah membawa hartanya tersebut ya untuk dizakatkan, maka Utsman pun sama ya. Beliau mengatakan bagaimana mungkin saya menerima sesuatu yang ditolak oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka jadi tidak diterima oleh Abu Bakar, tidak diterima oleh Umar dan juga tidak diterima oleh Utsman bin Affan. Sampai akhirnya si Sa'labah ini mati ya, mati di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan dalam keadaan munafik dan tidak diterima oleh Allah, oleh Rasulullah dan para khalifah beliau zakatnya ya. Maka itulah Allah katakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah timpakan kemunafikan di hati-hati mereka sampai hari mereka menjumpainya, sampai kematiannya ya. Bima akhlafullah, akibat mereka memungkiri perjanjian mereka dengan Allah, ma wa'aduhu, dan juga apa-apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sedekah atau zakat yang akan dikeluarkan jika Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya. Wa bima kanu yakdzibun, dan juga akibat apa-apa yang mereka dustakan terhadap agama Allah dalam hidup mereka. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan alam ya'lamu, apakah tidak mengetahui mereka? Apakah mereka tidak mengetahui annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah itu ya'lamu sirrahum, mengetahui rahasia hati mereka, rahasia yang mereka sembunyikan baik di dalam hatinya maupun di belakang orang banyak, wa najwahum, dan begitu juga bisikan-bisikan mereka ya, gunjingan mereka, apa-apa yang mereka katakan, dirumpikan, mengerumpikan gitu ya. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi Allah tahu semuanya yang diucapkan oleh orang-orang munafik, yang mereka gunjingkan, yang mereka omongkan di belakang Rasulullah dan orang-orang beriman. Allah semuanya tahu dan Allah buka ke semuanya ya. Karena Allah itu Maha Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah menjelaskan eh, orang-orang munafik ini, ditambah lagi penjelasan oleh Allah ya, bagaimana sifat dan perangai mereka. Alladzina yalmizunal mutawwi'in, yaitu orang-orang ya, orang-orang yang Allah mengetahui ya. Di sini Allah mengatakan wa annallaha 'allamul ghuyub, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Termasuk orang-orang yang melakukan alladzina yalmizunal mutawwi'in, orang-orang yang mencela ya, mengumpat atau mencela lah ya, mencela di sini al-mutawwi'in, orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi Allah pun mengetahui orang-orang yang mencela, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang memberikan sedekah baik banyak maupun sedikit dari kalangan orang-orang mukmin ya, yang benar imannya. Fis sadaqat, dalam hal bersedekah. Jadi Allah mengetahui orang-orang yang mencela dari kalangan orang-orang mukmin. Allah mengetahui orang-orang yang mencela orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan orang-orang mukmin dalam hal sedekah ya. Walladzina la yajiduna illa judahum, dan begitu juga Allah Maha mengetahui orang-orang yang eh, bernafkah, bersedekah ya, yang mana mereka itu la yajiduna illa judahum, tidak mereka peroleh, mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali apa yang menjadi kesanggupan mereka saja. Ya, nanti kita jelaskan siapa yang dimaksud di sini ya. Fayaskharuna minhum, lalu orang-orang munafik tadi menghina, mengejek ya, orang yang tadinya bersedekah dengan sedikit. Ada di antara sahabat yang begitu ayat itu turun, ayat untuk bersedekah itu turun, mereka berlomba-lomba ya. Yang paling banyak bersedekah, katakanlah berzakat atau bersedekah, itu Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu mengeluarkan hartanya itu ribuan dinar, puluhan ribu dinar. Ya mungkin jumlahnya puluhan miliar Bapak dan Ibu ya, karena memang sahabat Abdullah bin Auf ini dikenal sebagai sahabat yang paling kaya ya. Nah, Abdurrahman bin Auf mengeluarkan harta yang sangat banyak. Di situ disebutkan arba'ina uqiyah.
Arba'ina uqiyah itu sekitar 20.000 emas ya, 20.000 dinar. 20.000 dinar dikali berapa itu ya? Satu dinar itu berapa? Kalau tidak salah mungkin katakanlah 3 juta ya. Berarti 20.000 dikali 3 berapa Bapak Ibu ya? 60, ya saya nggak bisa hitung ya. Banyak sekali. Mohon bantu Bapak Ibu, 60.000, 20.000 dikali 3 juta berapa itu? Nah, segitulah apa namanya? eh, infak atau sedekah atau mungkin zakatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, adapun sahabat yang lain yang miskin ya, yang fakir, namanya Asim bin Uday Al-Ansari. Beliau saking ingin ikut berpartisipasi dalam bersedekah, berinfak, beliau hanya datang kepada Rasulullah membawa katakanlah 1 liter kurma ya. Itu pun kurma-kurma yang sudah agak 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 rusak atau kurma-kurma yang tidak terlalu bagus ya. Yang dia pilih dengan susah payah dari sekumpulan atau sekarung kurma yang kurang baik yang dia miliki, dia pilih yang bagus-bagus, habiskan waktu mungkin 1 jam, 2 jam. Yang penting bagaimana supaya ada yang dinafkahkan begitu ya. Nah, orang-orang munafik ini Bapak dan Ibu, mereka mencela, ya. Apa yang mereka cela? Kalau begitu melihat Abdurrahman bin Auf dan orang-orang yang semisalnya yang banyak bersedekah, banyak berinfak, mereka mengatakan, ah itu paling ria ya, itu paling ria saja, tidak ikhlas ya. Mereka mencemooh mencela ya, ah itu semua ria ya. Tidak ikhlas, hanya mencari tenar pamor dan segala macam. Sedangkan kepada yang tadinya hanya bisa berinfak dengan sedikit, mereka mencela menghina ya, ah kalian masa eh, sedekah yang hanya seujung kuku tersebut bisa diterima oleh Allah, itu percuma, sia-sia dan segala macam. Begitulah kira-kira yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan daripada orang-orang mukmin dalam hal bersedekah tadi. Dan mereka juga menghina orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali hanya kesanggupan mereka saja. Ya, yaitu eh, di sini disebutkan sahabat yang bernama Asim bin Uday Al-Ansari yang hanya bersedekah dengan 1 sa' ya, 1 sa' katakanlah 1 liter kurma yang eh, telah dia pilih dengan susah payah dari kumpulan-kumpulan kurma yang dia miliki yang banyak yang tidak bagus ya. Nah, yang bagus itu yang dia sedekahkan, yang tentunya dibanding dengan 20.000 dinar yang disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf itu tidak ada bandingannya. Namun tentu itu diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan 1 liter kurma, satu biji kurma pun diterima oleh Allah. Bahkan yang lebih kecil dari itu sekalipun. Selagi yang melakukannya itu ikhlas, ya mengharap ridha Allah pasti diterima oleh Allah. Namun orang-orang munafik ini tidak. Mereka menghina, mengolok-olok ya. Fayaskharuna minhum. Lalu mereka menghina mereka. Orang-orang munafik ini menghina orang-orang yang tadi kita sebutkan. Baik yang bersedekah dengan jumlah yang banyak, mereka sampaikan itu orang-orang ria semua. Baik yang bersedekah dengan nilai sedikit, mereka mengatakan, ah itu tidak akan diterima oleh Allah, nilainya terlalu kecil. Ya, maka mereka menghina mereka ya. Si munafik-munafik ini menghina orang-orang yang tadi bersedekah. Lalu kata Allah, sakhirallahu minhum. Allah pun juga akan menghina mereka. Allah pun menghina mereka dengan membukakan aib-aib mereka semuanya. Allah buka semua aib ya, kebusukan mereka di tengah penduduk kota Madinah atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka nanti di akhirat ada Allah sediakan azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu, demikian tadabbur yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait tadabbur surah At-Taubah ayat 73 sampai ayat 79, masih tentunya mengulang tentang sifat perangai orang-orang munafik ya. Yang tentunya ketika kita mentadabbur ini kita membayangkan situasi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah membongkar, mempermalukan orang-orang munafik ini dengan menurunkan beberapa ayat ya, banyak sekali ayat tentang tentang mereka. Dan tadi juga kita telah singgung kisah orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, jika diberikan kekayaan dia akan berbuat baik, bersedekah, berderma dan lain sebagainya. Namun ternyata dia ingkar. Di sini juga terdapat ya dalam penjelasan ayat-ayat ini penjelasan tentang hadis-hadis Nabi yang mengatakan sifat-sifat orang munafik. Nah, itu yang kemarin pernah ditanyakan oleh salah seorang peserta kita.
tentang hadis ya. Tiga tanda-tanda orang munafik: jika berkata selalu bohong, jika berjanji selalu khianat atau berjanji selalu mengingkari, dan jika dipercaya dia khianat. Maka memang secara umum sebagian sahabat memahami itu ditujukan kepada siapa saja, ya, baik orang-orang munafik pada hari itu di Madinah, begitu juga orang-orang Muslim. Makanya ada sahabat yang di antara sahabat itu yang begitu dia mau meninggal, dia teringat pernah berjanji kepada seseorang dan tidak sempat menunaikannya. Mereka ketakutan sekali ya. Nah, tapi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau di situ eh, mendapatkan bahwasanya hadis tersebut, yang dimaksud dengan hadis yang mengatakan tanda orang munafik tiga itu adalah khusus diberikan kepada orang-orang munafik yang di Madinah pada pada saat itu, karena memang sifat orang-orang munafik di Madinah hari itu adalah bicaranya selalu bohong, berjanji selalu ingkar, dan jika dipercaya dia khianat. Namun demikian tentu kita penting ya, perlu hati-hati ya. Kalau seandainya kita pun juga termasuk memiliki sifat-sifat seperti ini, bisa saja kita lama-kelamaan masuk ke dalam kategori munafik yang sebenarnya tersebut. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.